Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Walhamdulillahi robbil alamin. Hari ini episode pertama dalam acara Edu Talk Show. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini memaknai larangan pergaulan bebas dan zina. Monggo Pak, dipersilahkan sedikit penjelasannya tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Mbak Siti. Kita coba jelaskan terlebih dahulu tentang zina. Anak-anakku sekalian, pemirsa Edu Talk Show yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhir zaman seperti sekarang ini, menghindari suatu kemaksiatan sudah seperti kita menghindari air di tengah-tengah hujan. Itu sangat susah sekali. Kita berlari tetap basah, kita berjalan lebih basah lagi, kita naik sepeda agar lebih cepat tetap juga basah. Bahkan kita naik motor sekalipun tetap akan kebasahan karena hujan itu ada di mana-mana. Maksiat juga sama seperti itu. Di mana-mana ada maksiat, di rumah ada maksiat, di masjid ada maksiat, di kantor ada maksiat, di sekolah ada maksiat. Tetapi bagaimana kita untuk bisa menghindari kemaksiatan itu meskipun kemaksiatan itu sudah seperti air hujan? Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah agar mampu menghindari kemaksiatan itu. Kalau kita perhatikan di sekeliling kita, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan itu sudah terjadi dan banyak terjadi di sekitar kita. Kalau kita duduk di jalan ini, kadang kita suka melihat ada cewek cowok berboncengan motor, yang cewek memeluk sang cowoknya. Kadang juga kalau di tempat-tempat umum seperti di lapangan, di taman, itu banyak laki-laki dan perempuan berpacaran di sana, berkerumpul dengan teman-temannya tanpa mengindahkan lagi batas-batas keagamaan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melarang kita, sudah mengajarkan kepada kita agar kita menghindari hal-hal yang mendekati zina. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan jangan kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Terima kasih Pak Andi pencerahannya. Mohon maaf Pak, tadi kayaknya Bapak lupa menjelaskan apa sih sebenarnya pengertian itu. Zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf tanpa ada ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu sudah baligh. Apa itu baligh? Baligh itu artinya sudah sampai kepada dia apa yang diperintahkan di dalam agama. Sudah menjadi kewajibannya dia. Kalau hukum berzina apa Pak? Hukum berzina adalah haram. Seperti yang Allah ajarkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan jangan engkau mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Artinya di sini bahwa hal-hal yang mendekati kepada zina itu sendiri saja sudah haram. Jangankan zinanya, yang mendekati zinanya saja adalah haram. Seperti apa? Halwat, berduaan dengan lawan jenis, pacaran, kemudian ikhtilat, berkumpulnya laki-laki dan perempuan di satu tempat untuk kemaksiatan seperti di bar dan lain-lain sebagainya. Kalau ayat Quran atau hadits yang langsung melarang zina ada gak Pak? Oh tentu ada.
Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 68 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan yang tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan atas dosa-dosanya. Jangan dikira nggak ada. Ada tadi ayatnya. Itu bahkan bergandengan dengan dua dosa besar yang lain. Yang pertama apa? Menyekutukan Allah. Yang keduanya, membunuh tanpa sebab. Membunuh tanpa sebab di sini, yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haq, membunuh tanpa sebab di sini itu bisa diartikan sebagai aborsi. Dan yang terakhir di ayat ini di Quran surat Al-Furqan ayat 68 itu wala yaznun, dan jangan engkau berzina. Orang berzina itu tentu ada hukumannya ya Pak. Apakah sama Pak hukuman bagi pezinah laki-laki dan perempuan? Pertanyaan yang bagus. Sebelum kita bahas hukuman tentang berzina, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang kategori zina. Zina itu punya dua kategori. Yang pertama kita sebut dengan zina muhson, dan yang kedua adalah zina ghairu muhson atau zina yang bukan muhson. Apa itu zina muhson? Zina muhson adalah zinahnya orang-orang yang sudah pernah menikah. Itu disebut sebagai zina muhson. Sedangkan zina ghairu muhson adalah zinahnya orang-orang yang belum pernah menikah. Seperti kalau ada ini, naudzubillah min dzalik, anak-anak remaja yang berzina, kemudian para pelajar yang belum menikah yang berzina, itu disebut sebagai zina ghairu muhson. Untuk urusan hukumannya nanti bukan dibedakan antara laki-laki dan perempuannya, tetapi dibedakan dari kategorinya. Dia zina muhson ataukah zina ghairu muhson. Tentang hukuman orang-orang yang berzina, Allah jelaskan dalam Quran surat An-Nur, Quran surat ke-24 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kamu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dari ayat tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa hukuman untuk orang yang berzina itu yang pertama adalah dicambuk 100 kali. Ini kalau zinahnya ghairu muhson atau zinahnya orang-orang yang belum pernah menikah. Hukuman yang pertama itu, baik laki-laki ataupun perempuan, hukumannya sama, dicambuk 100 kali. Dan yang keduanya diasingkan selama 1 tahun atau diusir dari tempat kelahirannya atau tempat tinggalnya, pindah ke tempat yang lain selama 1 tahun. Itu kalau zinahnya di zina ghairu muhson. Sedangkan untuk zina muhson, zinahnya orang-orang yang sudah bersuami atau beristri atau sudah menikah, maka hukumannya adalah dirajam. Apa itu dirajam? Dilemparin pakai batu, dikubur setengah badan, kemudian dilemparin pakai batu sampai dia meninggal dunia. Itu sungguh ngeri sekali hukuman untuk orang-orang yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laksanakan hukumku,
Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka yang melakukan zina. Apabila ia masih bujang dan gadis, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan buang atau diasingkan selama 1 tahun. Namun apabila ia janda atau duda melakukan perbuatan zina, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan dirajam sampai dia meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan adanya tuntutan ketegasan kepada para pelaksana dan penegak hukum agar tidak membeda-bedakan dalam menegakkan hukuman. Hukuman terutama hukuman tentang zina. Maaf Pak, yang saya ketahui bahwa setiap anggota badan kita itu bisa berzina. Bukankah zina itu melakukan hubungan badan layaknya suami istri? Itu maksudnya bagaimana ya Pak? Mohon penjelasannya. Luar biasa. Zina di sini itu ada zina yang besar, ada zina yang kecil. Zina yang tadi melakukan hubungan suami istri itu yang kita sebut dengan zina yang sesungguhnya. Tetapi yang disebut, yang dipertanyakan tadi oleh Mbak Siti itu adalah zina-zina kecil. Artinya apa? Seluruh anggota badan kita bisa melakukan zina. Mata kita bisa berzina, tangan kita bisa berzina, mulut kita bisa berzina. Berzina di sini maksudnya adalah melakukan suatu kemaksiatan. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kataba ala ibni adam nasibuhu minaz zinah mudrikun dzalika la mahala fal aynani zinahuma an-nadaru wal udhunani zinahuma al-istima' wal lisanu zinahul kalam wal yadu zinaha al-batisu wal rijlu zinaha al-khuta wal qalbu yahwi wa yatamanna wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwasanya nasib anak Adam mengenai zina telah ditetapkan dan tidak mustahil ia pernah melakukannya. Misalnya, 2 mata zinahnya adalah memandang, 2 telinga zinahnya adalah mendengar, lidah zinahnya adalah berkata, tangan zinahnya adalah menyentuh, kaki zinahnya adalah melangkah, dan zinahnya hati adalah menginginkan dan berangan-angan, dan faraj atau kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakannya. Maksudnya Pak? Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya ada berbagai macam zina. Di antaranya itu zina mata. Zinahnya mata itu dengan memandang. Memandang apa? Memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita memandang aurat perempuan yang bukan muhrim. Perempuan banyak berkeliaran di jalan tidak mengenakan jilbab, memakai rok mini, kemudian kita memandangnya. Itu termasuk ke dalam zinahnya mata. Tapi kalau tidak sengaja, tidak masalah. Nadratul ulalaka asani alaika. Pertama itu bagimu, untukmu, yang kedua itu bagimu. Artinya yang pertama tidak berdosa, dilanjutkannya nanti akan berdosa. Itu zinahnya mata. Kalau zinahnya telinga adalah mendengar hal-hal yang tidak baik dan bukan haknya dan menjurus kepada perbuatan dosa. Misalkan ada orang yang sedang bergibah atau membicarakan keburukan orang lain, kemudian kita ikut di dalamnya dan kita diajak ngobrol di dalamnya, ataupun kita ada di dalam kumpulan orang yang sedang bergibah, ikut ngomong ataupun tidak ikut mengomong, kita sudah mendengarkan orang lain bergibah, itu pun termasuk ke dalam dosa, dan itu disebut sebagai zinahnya telinga. Lalu zinahnya lidah, yaitu menggunjing ataupun berdusta ataupun memfitnah orang. Tadi sudah dikatakan bahwa telinga adalah mendengar gunjingan atau mendengarkan fitnah, sedangkan zinahnya lidah yaitu berkata dusta atau menggunjing. Sedangkan tangan, zinahnya adalah mengambil hak-hak orang lain, suka memukul orang lain, suka menyentuh lawan jenis yang disengaja. Yaitu yang disebut dengan zinahnya tangan. Kalau zinahnya kaki adalah melangkah kepada tempat maksiat,
Kaki kita melangkah ke tempat-tempat hiburan malam, ke tempat-tempat pelacuran, dan ke tempat-tempat yang lain yang akan menjerumuskan kita ke dalam zina. Itu adalah zinahnya kaki. Lalu yang zinanya hati bagaimana? Kalau zinanya hati yaitu ingin dan rindu untuk melakukan kemaksiatan. Kadang saya suka ditanya sama anak-anak, bagaimana kalau kita ngefans sama artis Korea yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Kemudian kita suka memandangi fotonya. Kalau itu dengan hati dan berangan-angan tentang kecantikan atau ketampanan dari artis Korea itu, maka itu termasuk ke dalam zinanya hati. Dan yang terakhir adalah zinanya farji atau kemaluan. Yang tadi sudah dibahas oleh kita, itulah zina yang sesungguhnya. Dari rentetan itu, akhirnya ujung-ujungnya adalah melakukan zina itu. Makanya, wala taqrabus zina, jangan kau dekati zina. Terima kasih Pak atas ilmunya, semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita serta orang-orang yang berada di sekitar kita dari berbuat zina. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.